Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Algunadi, selaku penulis keempat, dan ada rekan-rekan saya, Hafsah Harai, Hersu Setiati, Kinanti P. Angga Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang saya publish yang berjudul Analisis Koordinasi Tim dalam Pelaksanaan Event Digugat Momen Kru Bandung. Mohon disimak dan didengarkan ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang akan saya presentasikan di presentasi ini. Yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode, hasil penelitian, hambatan koordinasi, pembahasan, upaya peningkatan koordinasi, dan kesimpulan. Dan serta ada daftar pustaka. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu. Latar belakangnya, di dalam industri event berkembang pesat dan berperan penting dalam sektor ekonomi. Serta kesuksesan event tergantung pada koordinasi tim yang efektif. Koordinasi menentukan sejauh mana anggota tim bekerja sama dan berkomunikasi. Dan Gurat Momen Kru merupakan vendor penyedia tenaga kerja event yang berperan penting dalam pelaksanaan acara. Lalu ada rumusan masalah yang saya ulik. Yang pertama itu ada bagaimana koordinasi tim dilakukan di Gurat Momen Kru. Yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi dan menghambat koordinasi. Yang ketiga juga ada upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan koordinasi. Tujuan penelitian itu sendiri yang pertama ada menganalisis proses koordinasi tim, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung, menemukan solusi peningkatan koordinasi. Lalu ada juga metodenya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami secara mendalam bagaimana proses koordinasi tim berlangsung. Dalam pelaksanaan event di Gurat Momen Kru, melalui metode ini, peneliti berfokus pada makna dan pengalaman nyata para anggota tim yang terlibat langsung di lapangan. Nah, tentunya subjek penelitian itu ada dari anggota internal Gurat Momen Kru itu sendiri, mulai dari founder, co-founder, hingga kru pelaksana mereka. Nah, data dikumpulkan melalui 3 cara utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Lalu ada juga proses analisis data mengikuti model Miles and Huberman tahun 1984. Nah, lalu selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama, koordinasi tim berjalan cukup baik, indikator keberhasilan, komunikasi terbuka antar anggota, pembagian tugas yang jelas, sinergi tinggi selama pelaksanaan event, koordinasi dilakukan melalui sistem hierarki, koordinator, briefing awal, dan evaluasi rutin menjadi bagian penting dalam pelaksanaan event. Hambatan koordinasi yang pertama ada perbedaan pendapat, keterbatasan waktu dan jadwal, lalu faktor eksternalnya ada klien atau peserta yang tidak kooperatif, dan target audiensnya itu menggunakan komunikasi fleksibel dan meningkatkan koordinasi melalui grup daring. Pembahasannya, yang pertama, koordinasi efektif dipengaruhi oleh keselarasan tujuan antar anggota, komunikasi dua arah, pembagian kerja sesuai kompetensi, disiplin berdasarkan SOP. Briefing awal sangat penting untuk menghindari miskomunikasi, dan evaluasi rutin membantu peningkatan efektivitas kerja dan sinergi tim. Lalu ada juga upaya peningkatan koordinasi. Upaya yang bisa dilakukan yang pertama, pertemuan rutin untuk menyamakan persepsi, penunjukan koordinator setiap divisi, penyusunan SOP untuk pedoman kerja, pelatihan internal untuk memperkuat komunikasi, dan evaluasi pasca event sebagai bahan pembelajaran. Kesimpulannya, koordinasi di Gurat Momen Kru sudah cukup efektif. Faktor pendukungnya, komunikasi terbuka, pembagian kerja sesuai kemampuan, disiplin kerja, dan hambatan utama berasal dari perbedaan orientasi tujuan dan keterbatasan waktu. Lalu, koordinasi yang solid menjadi kunci keberhasilan event. Ini berikutnya ada daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.